Nama saya Nabi Hadiana sebagai pemateri 1. Nama saya Benjamin Benedi sebagai pemateri 2. Nama saya Fatimah Ahmad Sadia sebagai pemateri 3. Nama saya Devi Tiani sebagai pemateri 4. Nama saya Adina Novita Sari sebagai pemateri 5. Nama saya Pita Serta Bestari sebagai pemateri 6. Nama saya Nadia Wabil, saya sebagai pemateri 7. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Dadi. Pendahuluan. Masa remaja yang berlangsung antara 12 sampai 25 tahun merupakan suatu periode dalam tentang kehidupan manusia. Dalam masa ini berlangsung proses perubahan biologis dan psikologis yang dialami oleh remaja itu sendiri. Pada remaja, seseorang akan beralih dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Maka dari itu pada masa ini disebut juga dengan masa pencarian jati diri. Dalam masa pencarian jati diri ini banyak masalah-masalah yang dialami oleh remaja. Tiap aspek dalam diri remaja dapat menimbulkan suatu permasalahan baru bagi remaja tersebut. Remaja adalah generasi yang paling berpengaruh dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Sebagai generasi penerus suatu bangsa dan suatu generasi yang diharapkan oleh suatu bangsa bisa merubah keadaan bangsa menjadi bangsa yang lebih baik. Remaja saat ini sangat memprihatinkan. Hal tersebut dapat dinilai dari kondisi remaja saat ini yang cenderung lebih agresif, emosi tak stabil, dan tidak bisa menahan dorong nafsu. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Apriani. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas tersebut, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana proses pelaksanaan bimbingan konseli Islam dalam mengatasi masalah perkelahian remaja mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. 2. Bagaimana hasil akhir pelaksanaan bimbingan dan konseli Islam dalam mengatasi masalah perkelahian remaja mengkonsumsi minuman keras dan narkoba. Tujuan memahami bahaya, mengetahui penyebab dan dampak, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian, memberikan solusi pencegahan dengan memberikan panduan dan saran-saran praktis bagi pelajar, meningkatkan kesadaran, mengajak pada perubahan positif. Manfaat: meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kesadaran, memperdalam pemahaman, mengembangkan keterampilan. Materi yang ketiga akan dibacakan oleh Fatimah. Bab 2. Pembahasan. Pengertian. Pelajar yang mencari di Islam itu menyelamatkan dan mendamaikan dunia, termasuk bagi para pelajar, bukan membuat keonaran, perilaku menyimpang, apalagi melakukan tawuran dan perkelahian, karena Islam datang dengan solusi, bukan menambah probleman. Definisi perkelahian antar pelajar. Perkelahian antara pelajar atau remaja adalah suatu bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Sementara makna dari tawuran pelajar adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang, yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fisik setelah beriman siapa yang tidak bertobat. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya materi yang keempat akan dibacakan oleh Devi. C. Jenis kenakalan remaja. Kenakalan remaja termasuk kesalahan pelajar dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Delikuensi situasional, 2. Delikuensi sistematik. D. Faktor adanya perkelahian remaja. 1. Tradisional poin. 2. Sosial disorganisation. 3. Strain. 4. Diferensial asosiation. 5. Labeli. 6. Malphoneminon. E.
penanganan pelajar yang menyimpang. 1. Kepercayaan. 2. Kemurnian hati. 3. Kemampuan mengerti dan menghayati empati. 4. Kejujuran. 5. Mengutamakan persepsi pelajar. F. Definisi minuman keras. HAM adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak hal sehat. Berdasarkan singkatan tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari HAM. Adapun dari Quran surat Al-Maidah, sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran peminum HAM dan penjudi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Selanjutnya materi yang kelima akan dibacakan oleh Adinda. Isi kandungannya. 1. Ayat ini merupakan ayat terakhir yang membincang tentang pengharaman khamar dan judi. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serta-merta mengharamkan sesuatu, tapi terlebih dahulu mengajak pola pikir dan jiwa manusia untuk bersama-sama menilai kenapa sesuatu itu menjadi wajib atau diharamkan. 3. Kedua ayat ini merupakan rangkaian aturan bagi umat agar menjauhi khamar atau miras, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Semua itu adalah tradisi jahiliyah yang sia-sia, termasuk rij, yakni perbuatan keji, kotor, jijik, dan bukti nyata kebobrokan akhlak atau moral jika itu semua dilakukan. 4. Pelajaran berharga yang dapat diambil dari ayat ini adalah sistem Islam dalam memberi solusi dari perilaku buruk tersebut yang berasaskan akidah. 5. Hikmah lainnya adalah siapapun orang tua, guru, pendidik, ulama, atau mubalik, jika ingin memperbaiki individu atau kelompok masyarakat, materi pembinaan yang harus didahulukan adalah bidang yang ada hubungannya dengan akidah atau keimanan. 6. Salah satu keistimewaan manusia dibanding makhluk lain adalah akal pikirnya. 7. Majunya zaman sekarang ini yang namanya berhala modern masih terjangkiti masyarakat luas, tak terkecuali sebagian umat Islam. Sikap terhadap khamar. 1. Tidak mencoba-coba memakai atau meminum khamar, miras. 2. Khamar, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan mengundi nasib, semua itu adalah rij. 3. Bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang, dan berat, bersama-sama menemukan kenapa ini boleh dan itu tidak boleh. 4. Mengedepankan pola hidup bersih, lahir batin, menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat dan drastis. Berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamar dan judi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat. Maka apakah kamu akan berhenti? Berikutnya materi yang ke-6 akan dibacakan oleh Pita. G. Dampak minuman keras. Dampak kesehatan dari minuman keras. Alkohol yang salah digunakan bisa berakibat berbahaya seperti penyakit kerusakan otak, depresi jantung, kanker, masalah paru, gangguan hati, perut, sistem pencernaan. H. Definisi narkoba. 1. Pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkoba ditinjau dari Islam. Istilah narkoba di dalam Al-Quran memang menjelaskannya. Istilah ini harus didekati melalui kias, yakni satu masalah yang belum ada nasnya dicarikan padanan dengan masalah yang sudah ada, hal narkoba, maka disamakan dengan khamar karena sama-sama memabukkan dan membahayakan atau merugikan. Oleh karena itu narkoba disamakan dengan khamar. 1.
dampak negatif narkoba. Dampak kesehatan dari minuman keras beralkohol yang salah digunakan bisa berakibat berbahaya seperti penyakit kerusakan otak, depresi, jantung, kanker, masalah paru, gangguan hati, perut, dan sistem pencernaan. Selanjutnya, materi yang ketujuh akan dibacakan oleh Nadia. D. Upaya pencegahan mengkonsumsi narkoba. 1. Pencegahan penyalahgunaan narkoba. Mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Temu, kenali, dan kembangkan daya, minat, dan bakat, serta hobi kalian. Serta orang memiliki problema tersendiri. Hadapi dan cari solusinya dengan benar. Jangan malah dihindari dari masalah. Apabila pelariannya ke narkoba, memiliki teman akrab itu pilihan. Hanya yang menjaga masalah adalah mengorbankan diri demi pertemanan. Padahal jelas itu tidak benar. Dibuai oleh ajakan, bujukan, dan paksaan teman. Berani berkata tidak, serta menolak ajakan teman untuk menyalahgunakan narkoba atau perbuatan lainnya yang menentang ajaran agama dan hukum. Pencegahan penyalahgunaan narkoba dimulai dari lingkungan yang tua atau keluarga, serta komunikasi dan sekolah, tempat kerja, sampai pada masyarakat luas melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan evaluasi dengan menggunakan beragam media. Ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah serta yang sehat, harmonis, peduli, terbuka, penuh perhatian dan tanggung jawab serta kasih sayang. Jangan merokok dan minum minuman keras atau miras karena menjadi pintu awal penyalahgunaan narkoba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Ayat tersebut menunjukkan haramnya merusak dan membiasakan diri sendiri narkoba dan sudah pasti memberikan dampak negatif terhadap tubuh dan akal sehat seseorang. Sehingga dari ayat ini dapat dijelaskan bahwa narkoba haram. Yang terakhir, kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulan, permasalahan yang timbul seperti tawuran antar pelajar memang bukanlah masalah sepele, dikarenakan makin banyaknya peristiwa serupa yang terjadi belakangan ini. Hal ini sangat disayangkan karena tindakan tersebut sangatlah tidak terpuji, dan eksistensi diri para pelajarlah sebagai pemicu terjadinya bentrok antar pelajar. Kita harus semakin prihatin akan peristiwa yang terjadi di sekitar kita, karena banyak faktor yang melatar belakanginya, antara lain faktor internal, yaitu pribadi atau individu, dan faktor eksternal, seperti orang tua, sekolah, dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini, orang tua sangat memiliki peranan penting dalam mendidik anak, karena teladan dan contoh yang baik bisa membuat seseorang anak menjadi baik, begitu pula sebaiknya. Berikutnya, saran. Kami menyarankan untuk para pembaca untuk mencari informasi lebih banyak lagi agar menambah pengetahuan dan wawasan tentang tawuran antar pelajar. Karena dalam tawuran, pelajar sangat tidak baik bagi generasi bangsa. Lebih tepatnya, merugikan diri sendiri dan orang lain. Dampak yang terjadinya, tawuran antar pelajar pun akan mengakibatkan korban jiwa dan merusak fasilitas yang ada di sekitar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata. Wassalamualaikum.